Perkenalkan, nama saya Nur Trihastuti. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Jurusan Pendidikan Matematika di IKIP Siliwangi. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya bertugas di SMA Budi Luhur Cimahi. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan aplikasi GeoGebra di kelas 11 IPA dengan materi persamaan lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajarannya, baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ista'inu ayu Rahman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah berdoa, semoga nanti kita belajar lancar ya. Sebelumnya ibu mau absen, kayaknya masuk semua ya, ada semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya berarti sehat ya, semangat ya buat hari ini ya. Semangat ya, bismillah. Semoga pelajaran kali ini bisa diterima dengan baik. Nah, untuk pelajaran hari ini ibu kita mengajari kalian ada aktif dalam nanti pembelajaran ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Kita akan bahas persamaan dari lingkaran. Oke, nah sebelumnya kalian tahu lingkaran? Tahu ya, di sekitar kita banyak ya ada lingkaran. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan bantuan GeoGebra. Nanti kita akan menentukan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan pusat P A, B serta jari-jari R dan 4. Kemudian menyimpulkan titik pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran yang diketahui dengan tepat. Yang ketiga, menyusun persamaan lingkaran dalam bentuk persamaan umum lingkaran dengan tepat. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada tujuan? Tidak ya? Paham? Oke, kalau sudah paham, nah duduk di sini. Nah, ini tadi lingkaran ya. Lingkaran itu banyak merupakan objek geometri yang banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada lingkaran. Komponen yang utama dalam lingkaran ini ada titik A. Itu titik A. Nah, kalau A sama AB itu berarti apa? Jari-jari. Kalau CD diameter itu berapa kalinya jari-jari ya? Berapa? Dua kali. Nah, kalau jari-jari itu berapa kalinya diameter? Kali. Berarti paham? Paham ya? Jari, diameter, dan titik pusat. Ini tadi udah disebutin semua itu ya. Contohnya jam ini. Terus ada dia rala. Terus kalau yang ini? Power dari bisa sinyal ya, sinyal internet. Nah, di sini dilihat dari tower. Nah, di sini sebagai pusat towernya dan dia akan menyebarkan
berbentuk lingkaran juga. Nah, biasanya kan kayak gini juga punya jarak jangkauan, ya kan? Nah, jangkauan. Bisa lagi, ada lagi, contoh lagi seperti ini. Nah, biasanya juga bisa dipakai pada kapal pesiar. Kapal pesiar biasanya ada radarnya buat mengetahui biar dia tidak tabrakan ya, tidak tabrakan dengan kapal pesiar yang lain. Jadi harus tahu, misal kapal pesiarnya di titiknya 5,12. Kira-kira 45 km ke depan tuh ada kapal lagi tidak? Biar nanti kalau melaju bisa melaju ke sana, tidak bertabrakan. Melaju ke sini juga tidak bertabrakan. Jadi kita harus di sini nakodanya harus tahu, ya. Nah, itu pemanfaatan persamaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada yang bisa langsung contoh lagi? Wifi, oke, wifi juga sama, ya kan? Misalnya dipasang di ruang guru, dia wifi jangkauan berapa? Dan kelas kita tuh sampai nggak, kelas yang lain sampai nggak, dia punya jangkauan. Dan wifi ada yang bisa 10 meter, ada yang 20 meter, ya kan? Nah, paham sekarang maksudnya? Nah, sekarang di sini ibu punya masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, masalahnya ada peta. Ini yang lagi hits ya kalian dalam pendaftaran sekolah. Perhatikan gambar peta di samping. Salah satu jalur penerimaan siswa baru adalah jalur zonasi. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah milik pemerintah daerah menerima calon siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sampai radius zona ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar sekolah tersebut. Nah, di sini ibu memisahkan di titik merah itu SMAN 2 Cimahi. Nah, misal SMAN 2 Cimahi itu ada di titik A, B, ya, titiknya itu titik koordinatnya A, B, dan batas terjauh radius zonasi itu adalah 5 km, misalkan batas terjauhnya 5 km. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa seorang anak dalam suatu daerah itu masuk ke zonasi selanjutnya? Jadi, misal di sini titiknya. Nah, ada seorang, dia punya radius 5 km. Nah, misal anaknya di sini, itu kira-kira masuk atau tidak di zonasi? Gitu. Atau mungkin anaknya di daerah Cimol, di sini Cimol, itu masuk tidak di zonasi? Nah, bagaimana caranya kalian itu mengetahui bahwa daerah itu masuk dalam sistem zonasi? Paham? Paham ya? Oke, kalau paham silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Bisa ini apa namanya, buku kan kursinya berkelompok. Nah, ibu akan berikan kelompok 1, kelompok 2, selanjutnya kelompok 3. Oke, Anda duduknya berkelompok, jadi berbalik, silakan. Ya, namanya ditulis. Warnanya nasional, ini sudah didapat ya semuanya. Nah, kalau sudah, silakan diamati pembahasannya sudah tadi kan, diamati, dibaca lagi. Terus kira-kira di situ ada informasi apa yang kalian dapatkan? Nah, nanti kalau sudah tulis informasi
informasi apa yang didapat dari masalah itu. Nah, terus estimasi ini dibagi siapa yang bisa direfleksi, siapa yang oke. Ini mana silakan dibuka nggak apa-apa. Kalau ada buku, nah. Informasinya tulis di sini. Permasalahan apa saja yang didapat. Apa namanya? Lagi bisa geogebra boleh. Lagi baca aja bisa kan Bu? Ya, informasinya sudah ditulis apa? Tulis di sini apa saja yang didapat? Ya, dapat apa aja informasinya? Mendapatkan bahwa Smart Go itu sebagai pusat dari ya. Terus ada lagi? Batas terjauh radiusnya berapa? 5 kilometer. Oke, enggak. Masalahnya sudah dapat? Nah, kalau masalahnya sudah dapat, tinggal mencari referensinya, mencari referensi atau referensi kedua, bisa dilakukan pakai geometri dari apa namanya? Cek pakai geometri. Sudah, kalau sudah diselidiki, sudah didapat, cari rumusan solusinya. Sudah. Nah, kalau sudah apa namanya? Informasi terus masalahnya ya. Masalahnya sekarang ini tinggal nanti solusi terbaiknya tadi misal ada dari yang dinilai ada beberapa solusi yang mau pas yang bagaimana solusi yang pas untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana. Jadi solusinya yang paling pas untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana. Beres? Udah? Kalau sudah nanti terus ini sudah? Oke, solusinya sudah. Belum ditunggu ya, nanti solusinya belum. Nanti di sini nanti apa yang kalian tampilkan? Ya, nanti kalian mau tampilkan, mau presentasikannya bagaimana di dari sebentar ya. Kalau ibu bilang tepuk satu kali, tepuk dua kali, tiga kali, empat kali. Konsentrasi. Oke, fokus ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga,
Sekali lagi ya, lanjutkan lagi diskusinya. Silakan. Coba-coba. Coba kalau sesuatu negatif. Ya, jadinya yang mau duluan presentasi, nomor 1, 2, atau 3? Nomor 3? Nomor 1. Ya. Dan nomor 1. Nadia, Alisa, Gabriela, sama siapa? Yang lain nanti seperti ini ya. Nanti bisa dikasih masukan atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi terhadap masalah yang diberikan, kami memperoleh informasi yang pertama, SMA Negeri 2 Semanggi berada di titik A, B. Yang kedua, radius terjauh sistem zonasi adalah 5 km. Masalahnya, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu daerah dapat masuk zonasi? Untuk penjelasan lebih lanjut bisa disampaikan oleh tim. Jadi penyelesaian masalah tersebut kita solusinya dengan mencari persamaan antara. Nah, dengan pusat A, B dan juga yang dari 5,2. Jadi dari persamaan antara ini kita dapat mengambil rumus yaitu X min A kuadrat ditambah B min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, tapi kalau misalkan titik pusatnya diganti menjadi min 2,3. Nah, ada mungkin ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan? Kenapa saat salah satu koordinatif pusatnya diganti menjadi ini, rumusnya berubah? Jadi kan rumus dasarnya itu ini. Nah, pas waktu titik pusatnya dimasukin, min 2 kan. Nah, min 2 dimasukin ke sini, jadi ini ketemu min akan jadi X plus 1. Ada lagi pertanyaan? Peralatannya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang masalah yang telah diberikan oleh Ibu Muda. Mungkin setelah kami juga diskusi, kami pun mendapatkan informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, SMAN 2 sebagai titik pusat zonasi yaitu A, B, dan batas terjauh zonasi adalah 5 km. Nah, setelah melihat informasi tersebut, kami pun membuat rumusan masalah atau membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana menentukan bahwa suatu daerah termasuk ke dalam daerah zonasi. Mungkin penjelasan atau penyelesaian masalah ini akan diselesaikan oleh saudara saya. Ya, jadi untuk menyelesaikan rumusan masalah ini, kami menggunakan sumber atau referensi dengan GeoGebra ya. Dengan alat web berupa GeoGebra. Dan kami menggunakan rumus persamaan lingkaran. Jadi tadi kita akan memasukkan angkanya. Itu kami menggunakan angka AB-nya, titik pusatnya itu 2,4 dan jari-jarinya 5 km dikarenakan radius maksimalnya ada 5 km. Ya, tidak pakai rumus seperti ini, yaitu X min 2 pangkat 2
X min 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25, dan dapat disimpulkan bahwa rumus persamaan lingkaran yang kita dapat itu adalah seperti ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jika ingin menggunakan persamaan umum lingkaran seperti ini mudah sekali, tinggal kita turunkan saja. Jadi seperti ini, kita masukkan rumusnya. Nah, jadi untuk mendapatkan persamaan umum lingkaran ya mudah saja, kita tinggal menguraikan persamaan lingkaran itu menjadi seperti ini. Jadi kita mendapat seperti ini dan begini hasilnya. Ya jadi daerah di dalam lingkaran itu dapat disimpulkan sebagai daerah zonasi, dan di luarnya tidak masuk zonasi, seperti itu. Ya, gimana? Mungkin sebelum kami tutup dan ditanya. Dari kami kan? Oke, mungkin kami cukupkan karena tidak ada yang bertanya. Mohon maaf bila terdapat mistake atau kesalahan dalam kami menjelaskan. Mohon maaf karena kebenaran atau kebenaran semua datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebenaran datang dari kami pribadi. Kita tutup, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi ya. Terus selanjutnya akan juga anak siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi dari permasalahan yang tadi sudah diberi, kami mendiskusikan dan mendapatkan informasi sebagai berikut. 1,0 dengan radius atau jari-jari tersebut 5 km, maka ditemukanlah persamaan lingkaran, yaitu persamaan lingkaran X kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan L kuadrat. Dan juga jika titik pusat itu 0,0, maka persamaan lingkaran maupun persamaan umumnya akan sama. Tapi bagaimana jika titik pusatnya 2 menjadi salah satu 0,2, sama yang terbentuk akan berbeda dari 0,0, yaitu persamaan lingkaran dasar dengan persamaan umumnya akan berbeda. Jadi kami cukupkan sampai sini. Mohon maaf bila kita banyak kekurangan atau banyak salahnya. Kelompok kami dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah presentasi dari bagian dari kelompok 1. Ibu lihat dia memperoleh persamaan lingkaran pusat A, B. Jadi untuk mengetahui suatu daerah itu merupakan daerah zonasi, itu bisa menggunakan persamaan. Terus tadi contoh 1, bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan M kuadrat. Ini untuk pusatnya mana? 0,0. Jari-jarinya tetap berapa tadi? R ya. Terus ada lagi tadi satu lagi dari kelompok 2. Kelompok 2 menggunakan persamaan
umum yang diuraikan dari persamaan pusat A, B. Jadinya X berapa? Akar 1/4 A ditambah Min C. min ya, dapat ini seperti ini. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi masalah yang ini dapat diselesaikan menggunakan persamaan lingkaran. Oke, paham ya? Nah, berarti dari kali ini kita dapat kesimpulan bahwa persamaan lingkaran yang kita dapat hari ini ya, besar 0,0 jari-jarinya besar P, A, B jari-jarinya ini, dan untuk umumnya seperti ini, dan rumus besar dan jari-jarinya seperti ini. Ya, paham ya? Oke, betul, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Udah, Ibu mau tanya satu. Ya, misal WiFi di sekolah kita itu ordinal 1,2 dan dia memiliki radius 10 meter. Bentuk persamaan lingkarannya yang menunjukkan maksimal radius itu bagaimana? Titik koordinatnya 1,2, radius maksimumnya 10. Nah, persamaannya gimana? Ada yang jawab? Ada yang jawab? Silakan dibicara. Coba saja. Oke, salah tidak? Masa? Mau coba rasa? Berapa? Gak apa-apa, sebut aja. Oleh, mau coba berapa? Sebutin aja. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 100. Ada dong, coba. Ulangi coba. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 100. Oke, betul. Ada yang mau coba lagi? Untuk materi selanjutnya nanti akan berhubungan dengan kedudukan titik dan garis dalam lingkaran, masih berhubungan dengan ini dan hampir sama. Ya, nah kalau sudah paham, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Paham semua? Insya Allah paham ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya, pakai ya ilmunya kalian pahami. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Mari kita doa bersama. Doa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi